Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim. Jamaah salat subuh malaikat Allah setelah lagi dan lagi. Jangan bosan-bosan kita ucapkan, kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hari ini, saat ini Allah SWT telah berikan nikmat yang amat sangat banyak sekali. Di antara nikmat yang paling besar yaitu nikmat iman wal Islam, dan Allah SWT masih diberi kekuatan melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah. Gimana kita sama-sama mengetahui keutamaan sholat subuh berjamaah, apalagi nanti dilanjutkan sampai dengan Isra, keutamaannya sangat besar sekali. Alhamdulillah kita luangkan waktu beberapa saat untuk mendengarkan hadis, kita bab hadis yang mengenai ancaman bagi orang yang tidak membayar zakat. Hadis pertama dari Abu Hurairah radhiyallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa memiliki emas dan perak namun ia tidak menunaikan haknya atau zakat, maka pada hari kiamat emas dan perak tersebut akan dijadikan lempengan-lempengan yang akan dipanaskan di neraka jahanam, seakan-akan menjadi lempengan api. Kemudian lambung, dahi dan punggung orang tersebut akan disetrika dengan menggunakan lempengan-lempengan tersebut. Demikianlah secara berulang kali emas dan perak akan dipanaskan dan disetrikakan kepadanya sepanjang hari, yang kadarnya berdasarkan perhitungan dunia selama 50.000 tahun, hingga permasalahannya diputuskan di antara hamba-hamba. Lalu ia akan melihat jalannya, yakni jalan ke surga atau ke neraka. Hadis riwayat Muslim dari kitab Mishkat. Keterangan hadis di atas adalah hadis yang sangat panjang. Di dalamnya disebutkan pula azab terhadap pemilik unta karena tidak mengeluarkan zakat mereka, dan azab terhadap orang-orang yang memiliki sapi dan kambing karena tidak mengeluarkan zakat binatang mereka. Di negeri Arab orang-orang memiliki ternak dalam jumlah yang besar, sedangkan di negeri kita sebagian besar orang tidak memiliki ternak dalam jumlah yang besar, sehingga mereka tidak diwajibkan membayar zakat atas ternak mereka. Adapun emas dan perak merupakan benda yang banyak dimiliki di negeri kita. Oleh karena itu, saya hanya mengetengahkan beberapa hadis yang berkenaan dengan pemilik emas dan perak. Dari hadis ini kita dapat membayangkan betapa pedihnya siksaan bagi orang-orang yang tidak membayar zakat atas harta mereka. Pada hari kiamat kelak, orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat atas harta benda mereka akan dicap dengan lempengan-lempengan emas dan perak yang dipanaskan di dalam api neraka. Siksaan ini diazabkan kepada mereka selama 1 hari pada hari kiamat, padahal 1 hari kiamat itu sama dengan 50.000 tahun di dunia. Setelah mereka mengalami siksaan yang sangat dahsyat, mereka akan dimasukkan ke surga atau ke neraka sesuai amal baik mereka ketika di dunia. Apabila amal baik mereka lebih banyak daripada dosa-dosa mereka, maka mereka akan dimasukkan ke dalam surga. Sebaliknya, apabila dosa-dosa mereka lebih banyak, mereka akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam untuk mendapatkan azab yang lebih berat dan sangat mengerikan. Dalam hadis di atas disebutkan bahwa 1 hari di akhirat sama dengan 50.000 tahun, dan di dalam ayat Al-Quran pada permulaan surat Al-Ma'arij disebutkan pula bahwa 1 hari sama dengan 50.000 tahun. Akan tetapi pada sebagian hadis disebutkan bahwa hari tersebut akan berlalu dengan cepat seperti jangka waktu mengerjakan sholat fardu bagi hamba-hamba Allah yang taat. Sedangkan bagi sebagian orang-orang lain, hari itu akan berlangsung sedangkan bagi sebagian orang lain hari itu akan berlangsung
dengan cepat seperti waktu antara sholat zuhur dan asar sesuai kadar amal baik mereka. Dari kitab Durrul Mansur. Waktu berlangsung dengan cepat bermakna bahwa pada hari tersebut mereka dalam keadaan senang, asik dan terhibur sehingga tanpa terasa bagaikan hitungan menit dan detik saja. Dalam hadis diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, 1 dinar yang dipanaskan ketika dicap tidak akan diletakkan di atas yang lain, tidak akan ditumbuk di atas rupiah yang lain atau emas di atas emas yang lain. Akan tetapi tubuh orang yang diazab tersebut akan diperbesar sehingga seluruh kepingan harta bendanya yang dipanaskan tersebut akan diletakkan di atas tubuhnya. Kemudian kepingan tersebut akan berkata kepadanya, sekarang rasakanlah apa yang telah kamu simpan dahulu. Diriwayatkan dari Sauban radhiyallahu bahwa seluruh emas perak lainnya yang disimpan oleh seorang tanpa mengeluarkan zakatnya akan dijadikan lempengan-lempengan api. Masing-masing lempengan beratnya 1 kirot. Kemudian setiap lempengan tersebut diletakkan di seluruh tubuh orang yang tidak mengeluarkan zakatnya dari wajah hingga kakinya. Setelah penyiksaan ini mereka akan dimasukkan ke dalam neraka atau diampuni. Dari kitab Durrul Mansur. Azab yang berupa dipanaskan emas di dalam api neraka lalu diletakkan di tubuh orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat hartanya sebagaimana tersebut di atas juga disebutkan di dalam Al-Quran sebagaimana yang telah diterangkan dalam bab 2 ayat 5. Dalam sebagian hadis disebutkan bahwa hartanya akan berubah menjadi sebuah ular yang melilit di lehernya. Inilah hadirin salah dengarkan satu hadis tentang mengenai harta kita. Masya Allah, harta kita nyari dan ini semuanya akan dihisab. Bagaimana cara kita mendapatkannya dan apa kita gunakan, dan ada haknya adalah zakat. Nah, untuk urusan berapa zakat yang dikeluarkan ini boleh kita tanyakan ke ustadz-ustadz yang mengetahui hukum berapa kadar ini. Semua ini perlu ilmu. Jadi boleh ditanyakan di dalam majelis-majelis taklim kita harta apa yang ada. Nah, karena semuanya ini akan kita bertanggungjawabkan, mau tidak mau, suka atau tidak suka, siap atau enggak siap, kita ini akan berangkat ke kubur, ke maksar, ke sirot. Tanpa sadari saudara kita sudah banyak, satu masjid ini aja sudah berapa orang berangkat duluan. Kita tinggal nunggu siapa yang duluan atau siapa yang belakangan. Yang membaca baik, yang mendengar baik, ada yang lebih baik yang bisa mengamalkan dan menyampaikan. Insyaallah kita niat untuk mengamalkan dan menyampaikan. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.